masih aja digoreng-goreng ya. Kenapa? Ya karena sampai kiamat dunia pun semua orang akan ngaku. Di mana siapapun penyembah dari Tuhannya, semua akan mengaku bahwa Tuhannya lah yang benar. Karena apa? Ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu sebetulnya hanya ada di dalam otak, dalam manusia itu masing-masing. Ya, orang Buddha mengaku bahwa Tuhannya lah yang paling benar karena menurut otak, pikiran, dan pemahaman makanya dan kepercayaan mereka. Karena mereka percaya, makanya mereka menganut agama itu, ya kan? Lalu bahkan ateis pun mereka mempunyai Tuhan. Tuhan untuk orang ateis itu menurut pemahaman mereka adalah diri mereka sendiri. Diri mereka itu sendirilah yang Tuhan. Karena mereka percaya bahwa di dalam diri mereka itu bisa menciptakan semua yang mereka mau. Mereka nggak butuh Tuhan yang di luar sana. Tuhan dalam dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Semua orang boleh mengklaim kayak Pak Alif ya, Tuhannya itu tidak beranak, Tuhannya itu pencipta langit dan bumi, Tuhannya itu maha baik, semuanya boleh ya, boleh mengklaim bahwa Tuhannya itulah segala-galanya. Karena untuk itulah mereka memeluk agama Tuhannya itu, ya kan? Nah, tetapi masalahnya yang perlu Pak Alif dan perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab telah dikatakan ya, di luar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya, segalanya adalah berhala, ya kan? Ya, di dalam Tawarik 16 ayat 26 ya, segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Nah, sekarang tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan di situ adalah Yod He Vav He. Nah, masalahnya ketika kita mau tahu di mana Tuhan yang benar di antara Tuhan yang ngaku-ngaku benar, di antara Tuhan-Tuhan yang ada di dalam isi kepala masing-masing, semuanya harus dibuktikan, ya kan? Semuanya harus tampil dalam pembuktian. Kenapa? Iya, karena kalau tidak ada buktinya, semuanya adalah tinggal di dalam kepala otak masing-masing. Ya, hanyalah tinggal halusinasi masing-masing. Nah, untuk membuktikan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak, kita bisa mempunyai sejarah-sejarah beruntung lah ya. Banyak catatan-catatan sejarah sejak era peradaban manusia pertama sudah dicatat. Allah yang benar yang ditulis oleh Musa ini sejak awal peradaban manusia. Pada saat bumi langit itu diciptakan, Musa telah menciptakan Allah yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan yang namanya satu. Ya, habis sendiri Utiwati Mena, mohon maaf. Waduh. Iya. Langsung. Ya, tunggu dulu Ustadz Alif. Nah, jadi seperti itu konsepnya ya, Utiwati Mena dan Ustadz Alif, ketika kita main menggunakan timer ini dari TikTok. Ya, mohon maaf ketika meskipun sudah ngomong, tetapi kalau waktunya udah habis ya nggak bisa ditambah-tambahin kan gitu. Betul kan? Bikin 4 menit aja kalau enggak. 4 menit nggak bisa. Adanya 3 menit, 5 menit, 10. Oh, ada ini 4 menit. Bisa. Bisa 4 menit ya. Baik, 4 menit. Sip. Sudah siap Ustaz? Ustaz Alif? Bentar belum. Ya, karena kenapa 4 menit? Karena nanti kan habis pergantian itu otomatis nanti nggak tahu tuh. Tahu-tahu kita lagi ganti, kita belum ngomong gitu. Ya. Jadi 4 menit lebih seneng kayaknya mau 10 menit juga. Ya, 4 menit kita mulai ya Ustaz. Kalau Ustaz bilang siap, saya tekan ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya. Saya lanjut. Ya, oke, baik. Di dalam Al-Qur'an disampaikan di surah Al-Anbiya, di surah An-Nahl contoh, di surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 25. Di situ dikatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Jadi Tuhan yang benar itu, Tuhan yang hak itu adalah Esa tadi yang sudah disampaikan. Loh, kita langsung pembahasan ya, para nabi kan. Nah, bisa kita lihat ya di kitab-kitabnya Perjanjian Lama, kita lihat, kita terdahulu di situ dikatakan
Mau di mana kita dari mulai Ulangan, Yesaya, di mana di situ banyak sekali menjelaskan. Yesaya 46 dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Elohim, akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tuhan sudah mengatakan tidak ada Tuhan yang seperti aku, tidak ada yang sama seperti aku. Di 2 Samuel 7:22 dijelaskan, bahkan Yesus sendiri menyampaikan dari sekian banyak kitab Ulangan dan sebagainya, Yesus mengulang ketika diyakini kalau Yesus adalah seorang nabi, seorang utusan Tuhan. Ketika dia menyampaikan bahwa Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Markus 12:29, Yesus menyampaikan Tuhan itu Esa, Tuhan kita. Di situ dikatakan Tuhan kita, bukan Yesus Tuhan, tetapi Tuhan kita, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya ahli-ahli Taurat, dan Tuhannya orang Yahudi. Yesus mengatakan demikian. Dia mengulang pengajaran nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada yang masalah di sana. Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Samuel dan seterusnya, mereka mengajarkan tentang Tuhan itu Esa. Sampai Yesus sendiri mengulang-ulang kalimat itu. Nah, pertanyaannya, ketika sudah dijelaskan oleh para nabi terdahulu, tidak ada yang sama seperti aku, akulah yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi, hendak dengan siapa engkau menyamakan dengan aku? Di dalam Yesaya 46 dikatakan demikian. Loh, seorang diri, dengan siapa engkau menyamakan aku? Tidak ada yang lain. Maleakhi perjanjian terakhir di perjanjian lama, Maleakhi 3 nomor 6 dikatakan, akulah Tuhan tidak berubah. Bilangan 23:19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, dan bukan anak manusia. Tuhan yang bukan manusia dan bukan anak manusia, dia tidak berubah. Tiba-tiba ada konsep yang mengajarkan Tuhan itu berubah menjadi manusia. Sebentar, ini pengajaran para atau bukan? Apa masalahnya? Nabi tidak mengajarkan demikian. Pak Bani Israel tidak mengajarkan demikian. Yesus sendiri tidak mengajarkan demikian. Ini siapa yang mengajarkan ini? Tiba-tiba kok ada Tuhan berubah menjadi manusia. Padahal nabi-nabi terdahulu tidak mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia. Bahkan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tadi saya kutip Ya, saya kutip di sudah habis Ustaz Alif. Lanjut Habis Uti waktunya. Batimena. Ya. Ya, lanjut Uti. Ya, terima kasih. Jadi Pak Ustadz Alif ya, anehnya yang muslim ini dia mengais-ngais ayat Alkitab untuk membenarkan Tuhannya. Yang harus kamu omongkan dulu itu adalah Tuhanmu. Tuhanmu mengaku Esa, tetapi kenapa menyebut dirinya kita? Ya, kayak kami, ya Tuhanmu mengaku dia Esa, ya kenapa Esa itu dalam kata padanan kata ehad yang artinya penyatuan, ya bukan ehad yang satu yang tunggal yang harusnya yahid, ya kan? Tuhanmu mengaku Esa, tetapi kenapa ada yang setara dengan dia? Kalian mengatakan ada malaikat yang membantu dengan dia. Ya, ketika dia menyebut dirinya kami, artinya malaikat loh. Artinya malaikat juga pencipta langit dan bumi dong, ya kan? Ya, kamu harus jelaskan dulu. Tuhanmu katanya tidak beranak dan tidak diperanakan, tetapi dengan konotasi dia itu tidak punya anak, tidak punya istri. Kalau nggak akan punya anak kalau nggak punya istri. Ya kan? Sedangkan yang dimaksud Tuhan tidak beranak di tempat kami memang nggak beranak. Ya, jadi kamu nggak bisa mencari-cari kesalahan di dalam kekristenan. Kamu cerita dulu, yang Esa yang dimaksud di tempat Anda itu siapa? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya mengatakan dia itu pencipta langit dan bumi, itu kan? Lah tadi kan saya udah bilang itu kan, sejak awal peradaban manusia pertama kali diciptakan itu yang menulis itu Musa, dan Musa mengindikasikan bukan Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya, Allah yang zat yang menyebut dirinya kami, yang tidak pernah menyatakan dirinya. Di dalam Keluaran 6 ya, Keluaran 6 dikatakan
Yahweh mengatakan, aku telah menampakkan diri ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ketika dia menampakkan diri kepada Ishak itu ya dan Yakub itu dalam kepada Yakub dalam wujud seorang laki-laki. Ketika dia menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 orang laki-laki. Dan yang menulis ini adalah, kamu tahu siapa? Musa. Lalu Musa itu mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di situ adalah Ehad, yang artinya penyatuan. Makanya Musa mengatakan ketika Elohim Bapa menciptakan langit dan bumi, dia mengatakan marilah kita menciptakan langit dan bumi. Lalu Musa pun menulis di dalam diri Bapa itu, yang roh itu, ada Allah, ada roh Allah, ada firman-Nya. Ini Musa yang menulis. Jadi kamu salah comot mengenai kitab kami. Yang dimaksud Esa di sini Esa Tritunggal, justru Musa lah yang menulisnya. Nah, kalau di tempat kamu yang disebut tauhid itu seperti apa? Karena sejak era pertama penciptaan langit dan bumi, Allah yang Esa itu Esa Tritunggal. Di dalam diri Bapa ada firman-Nya, ada Roh Kudus. Bapa hilangkan penebus dan juru selamatnya. Ketika dia mau menebus, ketika dia mau menyelamatkan, dia melakukan dengan firman-Nya sendiri yang ada di dalam dirinya, yang hidup di dalam dirinya itu, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi sang firman ini yang menjadi manusia, iya kan? Nah, ini yang tidak diketahui. Ya, inilah yang disebut Esa, karena di dalam diri yang hidup itu selalu ada yang hidup juga. Seperti Uti, di dalam diri Uti ini ada yang hidup, yaitu rohnya Uti. Ada jiwanya Uti yang hidup. Dan itu satu. Bapa itu begitu. Di dalam diri Bapa ada sang firman. Di dalam diri Uti ada kepala Uti, ada keinginan Uti, otaknya Uti ini ya sumber dari segala sesuatu. Ingin bicara dengan Pak Alif, lalu ngomong sama Pak Alif. Ya, melalui apa? Dengan suaranya, dengan firmannya. Firman inilah yang menyampaikan semua. Lah ini kan maksudnya Tritunggal. Lalu kalau tauhid itu yang seperti apa? Ketika Allah mengatakan kun fayakun, dengan apa dia melakukan? Oke, sudah habis dulu, saya putar ulang waktunya. Baik. Jadi saya naikkan dulu ya tamunya. Takutnya nanti kalau saya naikkan tamu pas waktu tamunya adalah ini lagi nih dia. Oke, kita langsung mulai ke Ustadz Alif. Kalau sudah siap, katakan siap, saya akan mulai Ustadz Alif. Oke, siap, baik, terima kasih. Nah, ini Bu Uti ini gimana ya? Ketika saya menyampaikan Al-Quran, Allah itu Esa satu. Itulah pengajaran para nabi. Nah, ini kenapa tiba-tiba Bu Uti memecah-mecah Tuhan? Tuhan itu dibagi-bagi 3 dalam 1. Di mana para nabi mengajarkan demikian? Kita menciptakan kita, lo aja kali Bunda, Bu. Hei, Tuhan itu Esa satu. Ngapain dijadikan kita kayak bikin kartu keluarga aja? Bu Uti ini gimana? Dengerin Bu Uti. Di dalam kitab Yesaya juga dikatakan bahwa kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku pun tidak ada lagi. Tuhan itu tidak dibentuk, Bu. Tuhan itu tidak dibentuk. Itu dipahami dulu Tuhan itu. Makanya tadi saya sampaikan Maleakhi 3 nomor 6, Elohim itu tidak berubah. Itu Tuhannya Bani Israel, Tuhannya kalangan bangsa Yahudi. Bilangan 23:19 saya katakan Elohim itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Elohim itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, permasalahannya sekarang Bu Uti, tiba-tiba hadir Ehad itu, Esa itu, kesatuan 3 dari 1. Itu dari mana? Siapa? Nabi Israel, dari Nabi Musa, para nabi sebelumnya yang mengajarkan nabi itu Ehad itu demikian. Nih saya kasih tahu Bu Uti ya. Saya kasih tahu Bu Uti di dalam Markus 12:29. Ini saya bantu bacakan kitabnya. Kadang-kadang saya bingung ini sama Kristen aja harus ngajarin kitabnya sebelum lebih jauh membahas tentang Al-Quran. Di situ dikatakan, ini pakai timer jalan terus jadi makanya saya agak
bingung kalau mau share data soalnya makan waktu. Nah, Allah Tuhan kita, ini kan terjemahan dibulak-balik. Allah itu Esa, ya. Nah, Esa di sini sudah disampaikan sampai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Ini sudah dikatakan Tuhan itu Esa. Gunakan akal budimu, jangan mengakal-ngakali Tuhan gitu loh. Akal budi itu sudah dikasih tahu. Nah, sampai diteruskan. Dan hukum yang kedua ialah dan seterusnya. Nah ini, lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain selain dia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Ini kitab Anda sendiri aja yang namanya Esa itu pertama satu-satunya, kedua dikatakan tidak ada yang lain selain dia. Ini apa yang mau dibantah Bu Uti dari kitabnya? Sampai Yesus berkata setelah panjang diskusi dengan mereka, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Itu Yesus sudah sepakat tuh dengan mereka bahwa tidak ada Tuhan yang lain dia. Benar katamu guru, memang dia itu Esa, tiada yang lain selain dia. Sampai Yesus katakan engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Kalau ada yang mengkonsep memecah-mecah Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu ada jamak, Esa itu banyak jamak, Ehad itu 3, Ehad itu jamak, bukan satu tapi kesatuan, ya itu makin menjauh dari kerajaan surga kata Yesus. Karena kata Yesus yang namanya Tuhan Esa itu tidak ada yang lain selain dia. Itu jelas. Kalau ada yang lain selain dia yang bukan manusia dan bukan anak manusia, berarti dia itu Suaranya hilang, Pak. Bang Ardi di mute itu buka lanjut dulu. Oh waktunya iya, habis. sorry. Ya, jadi mohon maaf ya Ustadz Alif karena memang agak kurang sopan kelihatannya karena memang kita menggunakan waktu dari apa namanya TikTok. Jadi mohon maaf kalau memang sudah pas waktunya itu langsung nggak kedengeran sama sekali, kayak dipotong gitu. Mohon maaf ya Ustadz Alif, Ibu Uti, mohon maaf ya. Lanjut Uti Watimena silakan. Dikit-dikit Akhi Ardi, Siap. Satali sama Bu Uti, timernya kelihatan nggak ketika di profil itu? Atau kurang jelas? Kelihatan. Oh ya bukan, maksudnya yang dia. Ya kelihatan, ya fokus ke data, ya kayak dipotong ya nggak apa-apa, udah konsekuensi kok. Iya. Oh ya wes satu ya. Lanjut. Atau Siap. kurang panjang waktunya 4 menit, kurang panjang nggak Bu Uti sama Ustadz Alif? Kurang nggak? Ya cukup sih, udah tapi terserah. pas lah. Cuma ya? saya jadi data ya, karena kalau saya buka data habis waktu saya, dia kan nggak dipotong. Kalau ada buka data tetap waktunya segitu, jadi saya cuma bacakan. Iya, makanya saya tawarin mau tambah 1 menit biar bisa buka data santai atau gimana? 1 menit. Jadi 5 menit. Gimana Ustadz Alif, setuju nggak? Udah saya nggak buka. Ya setuju Cuma kasih ayat aja, karena lama kalau bukan itu waktu. Bisa ngomong saya. Berarti cukup 4 menit atau ditambah? Ya, tinggal buka sendiri dah. Ya, aku nanti nampilin data. Ya udah kalau mau 5 menit, Bu Uti mau nggak 5 menit? Ya 5 menit. Boleh. Ya udah, oke, sip. Kita sepakati 5 menit ya. Dikit ya. Ini aku usul. Kalau bisa para pendebat open cam aja standby. Iya sih, gitu sih. Oke. Standby open cam. Udah, Uti Watimena kalau siap saya jalankan datanya. Waktunya. Ya, waktunya 5 menit ya. Oke, 5 menit dari sekarang ya Uti. Iya. Jadi, jadi Pak Alif, ya tolonglah ya diluluskanlah permintaan saya. Anda harus menjelaskan tauhid di tempat Anda itu yang seperti apa. Tadi kan saya udah bilang ya, Esa di tempat kami ini yang ditulis oleh Nabi Musa adalah kalau bahasa Ibrani itu Echad. Anda buka di dalam terjemahan, Echad itu penyatuan bro, bukan satu sebiji seperti Yahid. Karena kalau satu sebiji dia tidak memakai istilah kata Ehad, tetapi Yahid. Dan ya, Musa sendirilah yang menuliskan ya, Esa bagi Musa itu nih ya, ini tulisan Musa nih ya saya tunjukkan ya, yang Esa itu ya seperti apa nih, saya buka ayatnya. Nih sebentar, saya bukakan ayatnya, bentar ya.
Udah belum nih? Udah kebaca belum? Belum ini ya, sebentar. Nah, nih ya. Belum Uti, nggak kelihatan Uti. Nah, ini ya. Nggak kelihatan Nih, belum. ya. Open cam. Ya, ini ya, nih ya. Kameranya Nih ya. dibuka dulu Ti. Kameranya buka dulu. Nah, gitu ya. Nah, ya. Sip, lanjut. Nah, ini ya dikatakan gini ya, di dalam Kejadian 22 ya. Di situ dikatakan, coba saya lihat di buku saya sini aja Kejadian 22-nya. Ah, nggak ada nih ya. Kejadian 22, iman Abraham diuji, mana dia? Namun, nah ini ya. Di situ ayat 11 ya. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan. Mana sih Kejadian 22-nya sebenarnya? Sebentar teman-teman ya. Kejadian 22 nih ya. Ya. Di atas kayu api ya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit, yaitu kan malaikat Tuhan ditulis di sini nih teman-teman ya. Ini malaikat Tuhan dalam huruf besar MATUHN ya, malak Yahweh dari langit kepadanya, Abraham, sahutnya. Lalu Abraham berseru kepada malaikat Tuhan itu apa? Ya Tuhan. Nah ya, Tuhan huruf besar ini T-nya kecil, ya, hurufnya 1 ya, Tuhannya ini huruf kecil. Ini merujuk kepada Yesus dalam perjanjian lama ya, perjanjian baru. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, karena sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan. Nah, yang ngomong ini kan malaikat Yahweh. Tetapi malaikat Yahweh itu mewakilkan diri, dia mengatakan apa? Kamu itu takut, bukan takut kepada aku malak Yahweh, tapi dia mengatakan takut akan Allah. Ya, jadi ini ada malak Yahweh, ada Tuhan, ada Allah di sini, bro. Dan ini satu. Inilah yang mendatangi Hagar. Inilah yang mendatangi Abraham. Inilah yang mendatangi siapa lagi ya? Untuk kedua kalinya malak Yahweh berseru di langit kepada Abraham, ya. Ya, lalu firman-Nya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Yahweh. Nah itu ya kan, malak Yahweh bersumpah pada dirinya sendiri, dan sumpahnya itu dia katakan apa? Yahweh. Ya, ini sudah dari awal sudah dikatakan. Alkitab di dalam Raja-Raja jelas dikatakan malak Yahweh adalah Yahweh, dan itu adalah Allah, dan itu satu. Makanya ketika mereka menciptakan langit dan bumi, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya, ketika Anda mengatakan nabi-nabi mengajarkan Esa, Anda yang nggak ngerti, bro, Anda salah semua. Ya, dikatakan ya bahwa Tuhan bukanlah anak manusia. Anda baca dulu itu konteksnya apa. Ini mah justru mengatakan Tuhan bukanlah seperti manusia yang punya sifat berdusta dan punya sifat menyesal. Anda baca dulu itu konteksnya apa? Nggak nyambung, bro. Lalu Anda baca lagi di dalam Markus 12 ayat 29, itu pun nggak nyambung. Ya, karena itu kan perkataan Nabi Musa. Dengarlah hai orang Israel, di Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa yang digambarkan Nabi Musa adalah Tritunggal, ada malak Yahweh, ada Allah di situ, dan itu satu. Ya, dan Yesus hanya disuruh membaca ayat itu. Ya, karena itu adalah hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang ditanyakan oleh orang Yahudi toh soal bertanya hukum yang utama. Ya, hukum yang utama Tuhan itu Allah kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Justru di dalam Markus itu Yesus menunjukkan dia Tuhan. Karena apa? Dia menambahkan hukum yang pertama yang diturunkan Elohim, lalu dia tambahkan yang kedua, bro. Jadi Anda salah sangka. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad pun salah sangka dengan ayat ini. Ya, di dalam Al-Maidah 71, 73 itu, ya, telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah Tuhan. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita. Dia ngambil dari Markus, tapi salah sangka, bro. Ya, Yesus nggak pernah ngaku punya Tuhan di sini. Lah, orang dia cuma suruh baca ayat itu, membahas ayat itu, dan ayat itu milik Nabi Musa, gitu loh. Ya, jadi kamu, jadi jangan asal comot. Di dalam Maleakhi. Oke, langsung Ustaz Alif, silakan. Udah habis, Uti, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini ya terjadi kesalahan di dalam konsep menerjemahkan kawan Kristen, mengutip kitab Perjanjian Lama, tetapi menerjemahkannya itu seenaknya gitu loh. Karena begini ya, saya kembali lagi kepada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan, kalau Anda bertanya di Al-Quran, itu udah jelas, nggak pusing umat muslim itu. Makanya umat muslim itu cepat paham ketika dikatakan qul huwallahu ahad,
katakanlah Allah itu Esa. Ya Esa itu udah satu-satunya Tuhan, nggak ada yang lain. Nggak ada tiba-tiba umat muslim itu dipecah-pecah, dibagi-bagi, Tuhannya menjadi banyak, menjadi 2, menjadi 3, enggak. Loh, ketika ada utusan Tuhan, malaikat, memang beliau ditugaskan untuk mengurus makhluknya. Itulah dia diciptakan oleh Tuhan gitu loh. Bukan berarti dia Tuhan. Nah, yang salah konsep itu adalah justru Bu Uti membaca kitabnya Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi, tetap salah menerjemahkan. Saya kasih bantu ya. Saya bantu sebentar. Oi. Kebalik Tat. Nah ini, aduh, sengaja. Santai aja Tat, waktunya lama, tenang aja, waktunya lama. Lanjut. Iya, ntar sengaja dibalik ya. Aduh, kabelnya ngalangin. Nah, contoh di sini saya baca contoh. Nih, lalu kata orang itu, namun tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, ini kitabnya kawan Kristen menggunakan bahwa di sini Tuhan itu berantem sama Yakub. Tuhan berantem sama Yakub dan manusia, dan Yakub yang menang, Tuhannya kalah. Nah, ini dijelaskan ini. Nah, cuman kalau kita baca di Sefaria, di sini dijelaskan bahwa ini nih, ini bahasa Inggrisnya nih ya. Bahasa Inggrisnya Buti tahulah. Apa di sini terjemahnya, di sini maksudnya apa? Maksudnya apa? Makhluk ilahi, malaikat. Bukan Tuhan gitu loh. Nah, itu perbedaannya. Dan jadi yang namanya turun ke muka bumi itu utusan Tuhan, malak Yahweh itu bukan Tuhan. Makanya ketika para nabi berdiskusi, mereka berbicara dengan utusan Tuhan, itu bukan Tuhan, itu makhluk utusan Tuhan. Karena sudah dikunci di Mazmur 82 nomor 6. Tadi sudah saya sampaikan ya, tadi saya sudah katakan bahwa yang namanya Tuhan, kalau di dalam Islam itu, contoh di surah At-Taubah, tadi saya sudah sampaikan, surah At-Taubah, bahwa Allah itu yuhyi wa yumit, Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi Tuhan semesta alam itu, bentar ya, saya untuk sesi inilah saya open cam dulu, nanti fokus ke data. Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ingat itu Buti, Tuhan itu bukan yang dihidupkan dan dimatikan, itu salah konsepnya. Di dalam tadi Perjanjian Lama juga sudah disebutkan bahwa Elohim itu adalah yang menghidupkan, yang memberi kehidupan, yang mematikan. Itu ada juga di kitab Perjanjian Lama. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru, ini konsep siapa yang bikin? Kenapa ada Tuhan itu yang dihidupkan dan juga dimatikan? Contoh dihidupkan seperti apa? Yaitu ketika dia bayi terlahir, dia diberi kehidupan oleh orang tuanya, dia dididik, dia dibesarkan. Apa ini? Tuhan itu yang memberi kehidupan, bukan yang dihidupkan oleh makhluk, tetapi yang menghidupkan oleh yang menghidupkan makhluk, yang mengurus makhluk. Wayumit, Tuhan itu yang mematikan, Tuhan itu bukan yang dimatikan. Makanya ketika ada konsep Tuhan mati, dibunuh di kayu salib, lalu dijadikan sebagai penebusan dosa, itu bukan konsep pengajaran bangsa atau nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sementara nabi-nabi di kalangan Bani Israel itu, ya sudah habis. Mohon maaf, Ustadz Alif, kita ulangi lagi. Ini waktunya Uti Watimena. Kita akan atur ulang lagi. Uti Watimena, kalau sudah siap menunjukkan data silakan bilang. Nanti saya akan menekan waktunya. Silakan Uti, sudah siap? Uti? Ya, Udah siap? Iya. Oke. Udah siap. Lanjut. Ya. Saya tapi jawab dulu, nanti saya kasih.
kan? Ya, jadi Alif, saya mohon Alif, jangan bawa-bawa ayat kami, kamu salah semua, saya bilang, ya kan? Nggak ada urusannya ayat kami dengan yang untuk menunjang ayat kamu, dengan menyalah-nyalakan ayat kami yang kamu salah comot, kamu nggak akan bisa membela Tuhanmu, ya. Jadi di mata saya, kamu nggak sama sekali nggak bisa membela Tuhan yang tauhid itu yang seperti apa. Ya, dikatakan tadi bahwa yang disebut Esa di situ adalah Esa Tritunggal, ya. Malak Yahweh itu bukan utusan di situ. Karena jelas disebut Malak Yahweh adalah Yahweh, ya. Malak Yahweh adalah Tuhan, Yod He Vav He, jelas ditulis di situ. Itu menulis adalah Musa, ya. Jadi kamu jangan bawa-bawa terus, ya. Kamu mengatakan bahwa ya bahwa Esau berantem dengan Allah, Allahnya manusia, ya kan? Nah, itu yang harus kamu ketahui. Di dalam Keluaran 6 ya dikatakan di situ ya, bahwa aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu ya, Yahweh mengatakan dia telah menampakkan diri kepada Yakub dan dalam wujud apa? Dalam wujud manusia, bro. Ketika dia menjadi manusia, ya tentu saja dia mengikuti kodrat manusia. Ya, dan di situ tidak dikatakan bahwa dia kalah. Karena yang terpelecok kakinya di situ, ya ketika dia bergulat dengan ketika manusia itu bergulat dengan Yakub, yang terpelecok kakinya itu si Yakub, ya. Bukan laki-laki itu. Kamu makanya baca yang benar. Lalu kenapa Yakub mengatakan ketika dia melihat laki-laki itu dia telah melihat Allah? Nah, ini unsur Tritunggalnya di situ. Karena Yesus telah mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya, Yesus itu di situ yang bergulat dengan Yakub itu dialah itu Malak Yahweh, Sang Firman itu. Ya, Malak Yahweh itu dia adalah Sang Firman, kamu tahu? Ya, dialah itu Yesus Kristus yang sudah menjadi Yesus Kristus. Di dalam Maleakhi 3 jelas dikatakan, ya, utusan itu adalah Sang Firman itu, Malak Yahweh, Malak perjanjian. Ya, jadi siapa Tuhan kami yang dari pertama sejak penciptaan manusia itu sudah terekam jejaknya. Bukan seperti Tuhanmu yang mendadak sontak tiba-tiba ada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikenal. Yang ada itu adalah Bapa Yahweh. Allah Subhanahu wa Ta'ala baru dikenalkan ketika Nabi Muhammad mengaku dia dapat wangsit dari Goa Hira, ya teman-teman. Ya, lalu kamu apa lagi ya? Kamu mengatakan bahwa Tuhan itu menghidupkan. Nah, benar, Tuhan itu menghidupkan. Yesus menghidupkan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, mari saya bukakan ya. Yohanes 10 ayat 10. Nah, ini Tuhan ini yang kayak gini. Ya, kalau kamu memaksa Tuhan menghidupkan, ini dia nih ya, Tuhan kami menghidupkan ya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan gini. Ya, pencuri datang, Yohanes 10 ayat berapa? Ya, nih ya. Di 10 ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, sekarang saya mau nanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia datang lewat Nabi Muhammad, hidup apa yang dia berikan? Ya, cuma ada satu tawaran dan kemestian yang harus kalian jalani. Itu bukan hidup, bro. Itu namanya binasa. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka. Itu membinasakan, bukan menghidupkan. Ya, itu dia. Ya, lalu kamu apa lagi tadi mengatakan ya? Tuhan itu memberikan kehidupan. Apalagi tadi kamu ngomong tuh ya. Nah, saya mau jawab lagi ya. Yang dimaksud Allah yang Esa itu jelas sekali lagi. Saya mau unjukkan lagi ya. Allah yang Esa itu di dalam Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim 13. Saya bukakan ya. Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal, bro. Nih, Hakim-Hakim 13. Ya, bahkan kitab Hakim-Hakim telah mengatakan seperti ini. Bilang atau itu. Mana dia? Sebentar ya, lama bukanya ya. Satu raja-raja. Hakim-Hakim. Mana dia? Sebentar ya, teman-teman. Yosua, Hakim-Hakim. Nah, ini ya, Hakim-Hakimnya mana? Dibuka lagi. Nah, Hakim-Hakim 13 kita baca ya. Hakim-Hakim 13 ayat 21. Nih ya, kita baca nih di sini. Ya, yang menampakkan diri itu selalu dalam 3 perwujudan, bro. Ya. Hakim-Hakim 13 ayat 21. Mana dia? 4 nih ya. Sejak itu Malak Yahweh tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya Manoah, kemudian menyebut bahwa dia itu Malak Yahweh.
Kata Manoah kepada istrinya, kita pasti mati. Silakan Ustaz Alif. Sudah habis Utiwati Mena, langsung Ustaz Alif nyambung. Bu Uti habis. Oke. Baik, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Ini otomatis Bu Uti bukan di mute ya. Baik, terima kasih. Nah, Bu Uti barusan ini akhirnya masuk juga ke perangkap yang memang sedang kita sediakan, di mana adalah Bu Uti sedang menuhankan anak manusia dan seorang manusia itu, karena beliau sedang membela barusan. Siapa bilang Yesus bukan Tuhan? Ini dibuktikan lah. Ya udah, Bu Uti memang sedang menuhankan seorang manusia dan anak manusia. Itulah yang tidak diterima oleh kalangan nabi-nabi atau kalangan Bani Israel atau paham Yudaisme, karena mereka itu tidak percaya Tuhan itu manusia dan anak manusia nggak percaya, itu nggak ada yang percaya. Makanya kalau memang dituhankan, dibunuhlah. Buktinya Tuhan bisa mati dibunuh. Makanya tadi saya katakan Tuhan itu yuhyi, yang memberi kehidupan, yang menghidupkan, bukan yang dihidupkan. Makanya tadi dikatakan, loh, Yesus dihidupkan atau tidak? Ya dihidupkan lah. Kalau dia tidak diberi kehidupan oleh orang tuanya, ketika bayi tidak disusui, disuapi makan, ya nggak hidup dia. Faktanya memang dia dihidupkan oleh orang tuanya. Tuhan itu yang mengurus. Makanya tadi saya katakan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Tuhan itu yang mengurus seluruh ciptaannya, yang menjamin kehidupan seluruh makhluknya. Di dalam ayat lain dikatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada sesuatu pun yang hidup, yang tumbuh, yang ada Tuhan diciptakan di muka bumi ini, yang melata di muka bumi ini, kecuali Tuhan jamin rizkinya. Itulah Tuhan yang menjamin rizki, yang menghidupkan, bukan yang dihidupkan, diberi kehidupan, bukan disusui oleh orang tuanya. Nah, ini bukan ajaran para nabi. Saya katakan sekali lagi, padahal yang tadi yang mau disampaikan tentang siapa itu Yesus yang melakukan demikian itu adalah dia seorang nabi utusan Tuhan. Banyak sekali ayatnya Yesus menjelaskan kalau dia itu seorang nabi, kalau dia itu utusan Tuhan. Apa yang diucapkan oleh utusan Tuhan ini? Matius 11:25, Yesus katakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus yang bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Bapa ini? Bapa ini adalah yang mengutus Yesus. Bapaklah yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Bapa yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah dilihat. Artinya ketika tadi disampaikan Tuhan menampakkan diri dan sebagainya, itu bukan Tuhan. Karena kata Yesus, rupanya tidak pernah dilihat, suaranya pun tidak pernah didengar. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi beda, Yesus yang mengajarkan tentang Tuhan tadi, yang dia syukuri Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tetapi ada yang salah di sini dari kawan Kristen. Salah konsep. Ibaratkan seorang presiden membawa surat utusan, mengutus seorang ajudannya membawa surat ke suatu daerah, dia membawa itu menyampaikan bahwa di situ ada kata aku dan sebagainya, maksudnya perkataan presiden, malah dia mengatakan utusan itu sebagai presiden. Nah, ini salah tangkapnya di situ. Seorang nabi utusan Tuhan yang menyampaikan kebenaran dari Tuhan malah dituhankan, padahal nabi itu tidak mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Matius 4:10, malah Yesus yang berbicara,
Apa dia katakan? Nyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu Yesus sama iblis aja bilang, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Yesus iblis aja habis waktu. Ya, habis waktunya, saya putar ulang. Jadi terima kasih penjelasannya Ustadz Alif. Saya akan setting waktunya ulang. Uti Wantimena, silakan disiapkan datanya. Kalau sudah siap datanya, saya akan play waktunya. Ya, sudah. Sudah siap? Udah. Silakan tadi Uti saya mau Wantimena. Ya, saya mau lanjutkan tadi ya, bahwa Malak Yahweh itu adalah Allah. Sudah saya kasih bukti ya, bahwa Musa bercerita tentang Allah Esa yang Tritunggal. Malak Yahweh jelas ditulis di dalam Hakim 13 ayat 21, itu adalah Allah, adalah Tuhan ya, maaf ya. Lalu kamu mengatakan ya bahwa jelas orang Kristen mentuhankan manusia. Maaf, ini pengajaran dari Nabi Musa ya, pengajaran dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada kitabnya ya. Di dalam Yohanes 10 nih saya bukakan ya, yang artinya anak Allah yang diketahui oleh orang-orang itu. Di sini dikatakan ya bahwa ya, di mana ya dikatakan di sini ya, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal daripada Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah ya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah, yang diketahui oleh orang Yahudi pengikut Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, anak Allah di situ artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Yesaya 9 ayat 6 kamu baca ya. Lalu yang perlu kamu ketahui lagi ya, bahwa kami bukan sedang menuhankan anak manusia. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah bisa mengatakan seperti ini di dalam Al-An'am 101? Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan, dia bagaimana punya anak tapi nggak punya istri? Allah punya pemahaman bahwa anak yang dimaksud di situ adalah anak dalam urusan daging berdagingan ya, soal wik-wik dulu baru punya anak. Padahal Alkitab kami tidak menyatakan, tidak menulis seperti apa yang dipikirkan oleh Allahmu. Ya, karena yang dimaksud Allah, anak Allah, Allah Bapa itu adalah urusan rohani. Ya kan? Karena Yesus itu adalah sang firman-Nya. Jelas tertulis Yesus itu adalah sang firman yang keluar dari diri Allah. Yohanes 10 ayat 42, Yesus itu datang dan keluar dari Allah. Dia adalah sang firman. Oke, jadi ketika dia menjadi manusia, ya dia disebut diutus. Karena Yesaya 55 jelas mengatakan, ketika Elohim mengutus firman-Nya, mengeluarkan firman-Nya, firman-Nya itu bermakna sebagai utusan. Nih saya bacakan dulu ya, nih ya. Saya tunjukkan di sini ya, Yesaya 55, dia itu adalah utusan. Ya, utusan yang keluar dari diri Allah. Nih, dikatakan gini ya. Yesaya 55 ayat 11 ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, memang sang firman ini melaksanakan kehendak Bapa, karena dia itu dikeluarkan oleh Bapa. Bapa adalah sang sumbernya dan firman adalah daya cipta yang melaksanakan apa yang ada di dalam sumber itu. Oke, oleh sebab itu dia disebut utusan, bro. Utusan yang dimaksud ketika firman itu menjadi manusia. Ya tentu saja Yesus itu ya kan mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang Bapa, karena dia adalah firman yang dikeluarkan dari diri Bapa. Lalu kamu mengatakan di dalam Matius itu, aku bersyukur kepadamu Bapa. Nah, itu jelas Yesus memanggilnya Bapa. Ya, Bapa itu siapa? Dikatakan Tuhan langit dan bumi. Jadi penguasa alam semesta ini adalah Bapanya Yesus, dan Yesus itu anaknya. Orang Yahudi mengatakan anaknya itu siapa? Menyamakan dirinya dengan Bapa, datang dan keluar dari Bapa. Itu kan konteksnya.
Anda nggak tahu apa-apa, bro. Lalu ketika Yesus mengatakan rupanya pun tidak pernah kamu dengar, loh itu kan untuk orang Farisi yang nggak kenal Tuhan. Firman-Nya tidak ada dalam diri mereka. Bagaimana mereka bisa tahu rupa Tuhan? Orang mereka nggak tahu Tuhan. Itu kan maksudnya. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Bapa itu memang tidak bisa dilihat. Tapi maunya dilihat, bro. Jadi Anda itu salah semua kalau comot-comot ayat kami. Sekarang yang perlu Anda bela itu adalah Tuhanmu. Bagaimana konsep Esa itu di tempatmu? Karena Esa yang benar adalah Esa yang seperti ada di dalam dirimu. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, dalam dirimu itu ada roh yang hidup, dalam dirimu itu ada jiwa yang hidup, ada dagingmu yang diperintahkan oleh rohmu supaya hidup. Begitu juga dengan Tuhan kami, Allah yang nyata, Allah yang real, Allah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu kalau Allahmu cuma satu, tauhid, bagaimana cara dia mau mengatakan kun fayakun? Dengan apa? Daya ciptanya itu apa? Dengan mulutnya kah? Oh tidak punya, dia cuma satu, nggak ada unsur yang lain. Dengan apa? Dengan tangannya? Oh tidak. Oke, sudah habis. Lanjut Ustaz Alif, silakan. Oke, Ustaz baik. Alif, monitor. Sebentar ya. Ya, sebentar. Saya kasih pengertian Bu Uti. Oke, baik. Saya buka dulu. Lupa terus. Daripada malu bilang sengaja aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard ayyakunu lahu walad sebentar ya. Waladun walam takul lahu sohibah. Ini kan yang dimaksud. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya memang Allah itu tidak mempunyai pasangan karena di sini menggunakan kata sohibah. Sohibah itu dari kata sahabat. Makanya sahabat itu identik ada yang menyertai. Nah, yang menyertai gambarannya apa? Ketika anak, maka dia itu identiknya dengan perempuan. Makanya menggunakan tak marbuto di sini identik sebagai ada perempuan yang melahirkan. Maka diterjemahkan sebagai istri. Mustahil bagi Allah punya pasangan, itu mustahil. Dialah menciptakan segala sesuatu. Allah itu pencipta segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu yang ahad, yang esa, yang satu, tidak membutuhkan semua makhluknya. Tidak, makhluknya lah yang membutuhkan Tuhan pencipta yang esa ini gitu loh. Tuhan yang mengatur segala urusan makhluknya. Tuhan itu tidak memiliki anak, tidak beranak. Nah, kalau membahas tentang kalimat begini, ini Bu Uti malah ketika Anda ilustrasikan kalimat seperti ini tentang pasangan, Anda ke Islam, ini malah lucu. Justru Bu Uti Tuhannya itu yang punya istri. Di mana? Oke. Nih, saya kasih tahu Bu Uti. Nih baca. Ini Bu Uti Tuhannya nih. Nih, adukanlah ibumu, ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku, kata Tuhanmu. Lah, gimana ini? Kok Tuhannya bilang adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku, kata dia. Ibumu itu bukan istriku, kata dia itu. Ya, artinya Tuhanmu punya istri. Nah, kita lanjut sampai selesai di bawah. Contoh di 16 di sini dikatakan ya. Maka nih mana 16, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Aduh, Bu Uti malah ini ada bini, ini Tuhannya Bu Uti. Nih Tuhan nih Tuhanmu nih. Bu Uti baca Hosea 2:16 nih. Yang tadi itu yang salah itu bukan istrinya, salah orang Bu Uti. Bukan istri Tuhan, yang istri Tuhan tuh yang ini nih. Maka pada waktu itu kata Tuhanmu nih ya 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Nah itu Tuhan panggil suami. Ada pasangan Tuhanmu malah punya
Tuhanmu itu dipanggil suami dan tidak lagi memanggil aku Baalku, tetapi dipanggil suami. Nah, ini pasangan bukan pasangan ini Buti. Kalau di Islam tadi jelas Allah itu esa, bukan tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal yang seumpama dengannya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka Tuhan itu berbeda, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Karena itu gender itu ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Sementara Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Nah, kalau di kitab Anda ketika ada membahas tentang pasangan, malah nanti Bu Uti bilang sama tuannya, jangan-jangan, hai suamiku, aku pulang shopping. Aduh, repot juga aku. Nah, itu di sini malah Tuhanmu bilang suamiku. Nah, terus Bu Uti begini ya, semoga masih ada waktu. Ketika membahas Yohanes 10, nanti mungkin ini kelanjutan pembahasannya ya, karena waktu sudah habis. Karena di situ dikatakan, Yesus berkata, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Iya. Baik, mohon maaf Ustaz Alif, karena waktunya otomatis kita Aman. ya kita mulai lagi ya. Uti Watimena kalau sudah siap, silahkan angkat bendera. Silahkan bilang. Jadi Ustadz Alif salah lagi, ya kan, salah terus ini. Aduh, bagaimana ini? Kok salah melulu ya? Tunggu Bahkan belum mulai. Belum iya. mulai. Nah, udah mulai, silakan. Iya, jadi Ustadz Alif ini salah melulu ya. Kenapa ya? Karena ajaran dari tempatnya salah menilai. Salah menilai, kan tadi sudah saya katakan ya, yang menjadi suamimu ialah dia Allah Israel. Itu suami di situ kan dalam hal rohania, bro. Kenapa masih Anda masuk-masukkan dalam soal lahiriah? Anda mengatakan ya, jelas Allah Anda menyatakan bahwa orang Nasrani, orang Yahudi yang mengatakan Tuhannya punya anak itu dilaknat oleh Allah, karena Allah jelas mengatakan dia nggak punya istri. Ya, dia nggak punya istri untuk melahirkan wik-wikan dulu, jadi punya anak. Itu kan begitu dalam konteks kalian. Tetapi kan Alkitab kami dalam 2 Samuel 7 ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya, ini soal rohaniah. Dan yang menjadi suamimu adalah dia Allah Israel, penjaga itu artinya. Ya, orang yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Bukan soal wik-wik, urusan biologis daging, menghasilkan anak-anak yang melahirkan dari rahim gitu loh. Nah, ini yang aku bingung, ada Tuhan kok bisa salah menilai gitu loh. Ya, di dalam Tawarik 22 ayat 10, dialah yang akan mendirikan umatnya, namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengorbankan akan menokohkan tata kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Loh, ini bapak dengan anak ini kan urusan rohani, bro. Urusan kedekatan, begitu juga suami dengan istri. Nggak ada urusannya dengan wik-wikan gitu loh. Wik-wik menghasilkan anak. Pertanyaan saya, Allah bagaimana begini nih? Ini pertanyaan besar gitu loh. Pertanyaan besar di kepala saya. Bagaimana kamu punya Tuhan yang katanya maha tahu, tapi konsep seperti ini tidak tahu gitu loh. Ya, adapun Yesus itu harus lahir, kan jelas dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yang jadi manusia itu adalah sang firman. Ya, dan itu jelas dikatakan untuk jadi manusia nggak ada yang nggak lewat proses lahir, bro. Kamu aja harus lahir dulu untuk jadi manusia. Dan Yesus itu sang firman itu mengambil kodrat manusia. Ya tentu saja harus lahir. Itu alasannya dia lahir, tapi dia bukan diciptakan. Karena Alkitab mengatakan ketika dia bisa menampakkan diri dalam wujud manusia, itu lambang kuasanya. Karena dia berkuasa, makanya bisa begitu jadi manusia. Lah Tuhanmu ketika dia mengatakan dia manusia, dia berkuasa, kuasanya di mana? Jadi manusia pun tidak bisa. Bahkan dikatakan nggak ada satupun yang bisa melihat Tuhanmu, mendengar suaramu. Allah tidak mungkin bisa berbicara dengan umatnya. Lah kalau begitu bagaimana cara kamu bisa membuktikan Tuhanmu itu ada, bro? Selain yang saya bilang tadi, cuma di dalam halusinasi, kepercayaan dan imanmu yang buta sendiri, ya kan? Kamu harus bisa buktikan kemahakuasaannya sebagai tanda itu benar. Kamu harus bisa buktikan dia ada sebagai tanda Tuhanmu itu ada gitu loh. Kalau nggak ada ya halu kamu sendirilah, makanlah sendiri olehmu gitu loh ya.
Jadi saat pertanyaan saya ya, tadi dikatakan di dalam Hosea, adukanlah ibumu sebab dia bukan istriku. Nah itu ya, lagi-lagi kamu menghubungkan urusan istri dengan suami soal gitu-gituan gitu loh ya. Kan ini bicara mengenai seorang istri atau suami, kedekatan ilahi, ya kan? Anak dengan bapak, kedekatan ilahi, ya. Ya, kenapa Yesus itu adalah anak? Karena dia adalah sang firman-Nya yang semula di dalam Yohanes 17 ayat 5, semula dia ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Ketika dia menjadi manusia, ya disebut utusan lah bro, disebut anaknya lah bro, ya. Ya, kamu salah sangka. Sekarang saya mau nanya kepada kamu, ya. Ya, saya mau nanya, bagaimana mungkin Allah bisa salah menduga, ya kan? Ya, bagaimana Allah salah menduga? Dan satu lagi pertanyaan saya, bagaimana yang namanya tauhid ya mengatakan kun fayakun? Dengan apa dia menyatakan kun fayakun? Sebab yang namanya tauhid nih, kalau menurut saya ini kayak gini nih. Nah, ini nih. Ini satu loh, bro. Ini satu nih. Di dalam plastik ini cuma ada plastik. Nggak ada unsur yang memberikan dia bisa melakukan apa yang ada di dalam diri plastik ini. Sedangkan alat Tritunggal di dalam diri Bapa itu ada daya ciptanya, yaitu Sang Firman. Ya, lewat Sang Firman-Nya lah dia melaksanakan, Allah yang sumber ini menciptakan langit dan bumi. Lewat Sang Firman lah Sang Allah Bapa, Sang sumber ini menyelamatkan umat manusia. Ada Firman-Nya yang membantu kehendaknya. Lah kalau cuma satu nih, apa yang membuat dia bisa berkuasa? Silakan Ustadz Alif. Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau Bu Uti menggambarkan Tuhan seperti pena, ya terlalu lemah. Makanya itu kalau standar nalarnya ketuhanan seperti itu Bu Uti, itu terlalu lemah. Sudah dikatakan tadi, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Tuhan. Mau dimisalkan dengan apa lagi? Mau dimisalkan dengan apa lagi Tuhan itu? Noise ya saya, bentar ya. Kalau Tuhan sudah berfirman tidak ada yang semisal dengan Tuhan, ya jangan kau umpamakan dengan pena, dengan apa lagi. Bukan. Kalau Anda mau mengkonsep demikian, itu larinya nanti ke konsep paganisme Bu Uti. Sesuatu yang digambarkan. Padahal Al-Quran sudah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat pengajaran Bu Uti gimana. Makanya saya sampaikan lagi, loh Bu Uti, ingat loh, kitab Anda sendiri mengatakan nih ya, 1 Timotius 6:16, apa bunyinya di sana? Ini Bu Uti, ini saya ajarin. Udah tahu Tuhannya itu bukan manusia dan bukan makhluk, masih aja memakhlukkan Tuhan. Nih, dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Jadi Tuhan itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus pernah mati enggak? Pernah. Loh, bukan Tuhan kalau udah pernah mati, orang dia takluk mengalami kematian. Dia mati terbunuh di tentara Romawi, ditumpahkan darahnya. Sementara tadi kata Yesus rupanya tidak pernah dilihat, di sini dikatakan tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi Tuhan itu yang satu-satunya yang tak terhampiri, tak seorang pun dapat melihat dia. Memang tidak ada yang dapat melihat dia. Yesus bisa dilihat? Tidak bisa. Yesus bisa ditampar? Bisa. Bahkan diludahi, bahkan digantung di kayu salib, bahkan dia dibunuh, ditumbak perutnya. Lah bukan Tuhan, dia mati. Dia itu manusia ciptaan Tuhan. Makanya Tuhan itu tidak semisal. Nah, kembali ya, saya ke poin yang tadi mau saya teruskan. Nih, Bu Uti, saya Bu Uti ya, Muslim Bu Uti tetap Kristen, tapi saya kasih pemahaman. Tentang Bu Uti bawa Yohanes 10, saya fokus di 34.
tentang masalah Allah dan anak Allah, tentang Elohim dan anak Elohim, Benai Elohim. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Yesus sendiri ini lagi dialog, lagi ngobrol, diskusi, berdebat nih Yesus dengan orang Yahudi. Bahkan Yesus mengingatkan, tidakkah tertulis di dalam Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Salah pahamnya Kristen, kamu adalah Allah di sini maksudnya Yesus itu adalah Allah. Ingat Bu Uti, ngambil konsepnya dari Yahudi. Bahkan disebut di dalam kitab Taurat kamu. Jangan ke Yesaya, tadi salah itu Yesaya itu. Saya kasih tahu ke Mazmur. Nih, memang Yesus, karena memang ketika usia 13 sampai 29 tahun banyak Kristen dia sedang sekolah dan belajar kitab perjanjian lama, maka dia mengutip ini. Nih bunyinya, Mazmur 82 nomor 6. Kata Yesus, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ada tertulis dikatakan kamu adalah Elohim dan anak Elohim. Maksudnya apa dijelaskan di sini? Nih, tentang istilah Elohim mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Elohim dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Allah. Bukan itu. Tidak, bukan berarti ketika dikatakan Allah dan anak Allah, dia itu manusia itu menjadi Allah, bukan, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Tuhan. Oke, terima kasih Ustadz Alif. Mohon maaf terputus ya, karena memang harus saya setting ulang. Ya, teman-teman di bawah, mohon izin karena ini sifatnya adalah H2H, maka saya mohon dimaafkan sekali lagi, belum bisa menaikkan yang lain ya. Tetapi di sini coba kita lihat ada waktunya, kita mulai lagi. Uti Ratimena kira-kira sudah siap dengan izin nih nanti buat nanti habis ini itu untuk yang 1.600 orang ya, habis ini silakan. masih ada pertandingan lagi ya, hasil pertandingan atau match lagi antara Kores lawan Rudi Yohanes nanti jam 10 waktu sejam lagi nih. Silakan Bang Argo dilanjut. Siap di roomnya Ya, siapa jadi- Bang Kores nanti? Tunggu Uti, tunggu Uti. Di sini. Oh di lagi. sini. Jadi di sini Bang Kores. Jadi. Oke, baik. Sebentar Uti Watimena, saya mainkan dulu waktunya. Oke. Kalau sudah siap saya mainkan. Uti, sudah siap? Ya, silakan. Ya, silakan Uti. Ya, jadi Ustadz Alif, saya udah kasih tahu Anda, Ustadz Alif, Anda salah semua total, Ustadz Alif. Anda dan pemahaman seluruh umat Islam, bahkan Nabi Muhammad, salah menilai. Alif, Anda mengatakan Tuhan itu yang tidak takluk pada maut. Nah sekarang kamu bisa buktikan sendiri ya, yang tidak tunduk pada kuasa maut itu siapa di muka bumi ini, yang mayatnya, yang jasadnya tidak ada di kolong langit ini manapun juga. Itu kan artinya pembuktian dari omonganmu sendiri. Tuhan yang tidak tunduk pada kuasa maut ya, ketika dia mati ya dia hidup lagi. Adapun dia mati di dalam Yohanes 10 ayat 17, dan aku memberikannya aku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, katanya. Ya, ketika dia mati di kayu salib kan atas kehendaknya, mengikuti kehendak Bapa, mematikan kutuk kuasa dosa. Itu dalam konteks, bro. Tapi untuk Yesus sendiri, sang firman itu, dia mengatakan tak seorang pun mengambilnya daripada aku. Nggak ada yang berani ngambil nyawa Yesus daripadanya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah ini tepat, benar. Yesus itulah satu-satunya yang tidak tunduk pada kuasa maut, bro. Kuasa maut itu bahkan diinjak-injak, dipermainkan.
Jadi Anda itu sudah saya tabok sendiri dengan pemahamanmu yang salah mengenai kitab kami, ya. Anda mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat dia. Betul, bro. Allah kami itu roh. Justru yang bisa dilihat itu yang zat, ya kan? Allah kami itu roh, nggak ada yang bisa dilihat dia. Tetapi kan sudah dikatakan dia bukannya Allah yang ngumpet, yang nun jauh di sana, yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak sama dengan apapun, yang nggak akan pernah bicara dengan umatnya, yang katanya adalah hanya di dalam halusinasi kamu sendiri akhirnya. Tuhan yang seperti ini nggak ada, bro. Bagaimana cara kamu bisa membuktikan kalau Anda mengatakan Tuhan itu tidak semisal? Lah, bagaimana cara Anda membuktikan kepada kami bahwa iman kepercayaan Anda kepada Tuhan Anda itu benar? Apa yang bisa Anda buktikan? Sedangkan yang namanya kebenaran itu kamu tahu di KBBI itu fakta, bro. Itu harus ada di depan mata barulah bisa dianggap sebagai kebenaran, bro. Ya, kebenaran itu fakta, bro. Mana faktanya? Allahmu ada sehingga kamu sendiri mengatakan tidak bisa semisal apapun. Lah, bagaimana ini kan adalah hanyalah sekedar halusinasi iman percaya yang buta, bro. Nah, ketika dikatakan kamu adalah nah ini Allah di situ kamu udah unjukkan terus terang ya, jelas-jelas kepada saya Allah yang huruf kecil, bro, ya. Yang huruf kecil itu artinya umat Allah. Betul tadi penjabarannya. Umat Allah nggak akan pernah jadi Allah. Tetapi Yesus adalah anak Allah Sang Mesias. Firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Buat Yesus itu spesial, bro. Dia namanya the Son of God. Bukan the Children of God. Nah, ini pun kamu salah lagi. Salah dari awal sampai akhir. Salah terus. Nggak ada benernya, Alif, kalau kamu bicara tentang Alkitab. Makanya saran saya, kamu jelaskan kitabmu sendiri supaya saya ngerti, gitu loh. Supaya kami ngerti. Ya, karena kalau kamu pakai ayat Alkitab, kamu salah semua. Orang Kristen ketawain, gitu loh, ya. Itu loh ya, di Mazmur 13 ayat 29, Mazmur 82, itu dia ya. Yang dimaksud di situ Tuhan satu-satunya yang tidak tunduk pada kuasa maut adalah Yesus ya. Karena jelas satu-satunya, fakta tak terbantahkan. Dialah satu-satunya yang hidup sampai sekarang. Dia telah naik ke sorga, tetapi dia telah mengatakan dia akan mengutus Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang, bro ya. Yesus satu-satunya tercatat di hari kenaikan. Kenaikan Yesus Kristus itu artinya tercatat dalam sejarah. Ketika dia naik ke sorga pun dia mengumpulkan ratusan pasang mata untuk menjadi saksi. Jadi kebenarannya sah. Dialah satu-satunya yang tidak tunduk kepada kuasa maut, loh, ya. Adapun dia mati kan suka-sukanya dia karena dia sang firman. Tetapi dia mengatakan inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapa sang sumber bermaksud untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengutus sang firman itu untuk mati di kayu salib. Nah, itu tugas dari Bapa. Tapi sebagai sang firman tak bisa satupun yang menang. Oke, mohon maaf habis waktunya. Silakan Ustaz Alif, lanjut. Iya, baik, terima kasih. Ya, tentu Bu Uti tidak akan pernah membenarkan narasi saya. Kalau Bu Uti membenarkan narasi saya, mungkin malam ini juga Bu Uti syahadat. Atau paling tidak Bu Uti mengikuti paham Yudaism, di mana mereka tidak menuhankan manusia. Kalau Bu Uti akan terus menolak kebenaran Bible yang ada di kitab Anda. Ketika Anda tanyakan tentang ketuhanan di dalam Islam, Bu Uti, sudah finish kami menyampaikan bahwa tidak ada yang semisal. Bu Uti mau digelar kayak manapun nggak bisa. Tuhannya umat Islam itu nggak bisa dipaksa mau digambarkan menjadi makhluk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, apa di situ bunyinya? Mahma tasawwarta bibalika fallahu bihilafi dalik, bahwa apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak seperti apa yang engkau bayangkan. Itu kami udah selesai. Ketika dikatakan tadi bahwa
Misal 1 Timotius 6 nomor 16, Yohanes 5:36-37, bahwa memang Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Loh, kalau Yesus sudah bilang gitu ya sudah. Siapa Bapa itu? Matius 11:25 tadi sudah dikatakan bahwa apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa, yang dimana rupanya tidak pernah dilihat, suara tidak pernah didengar. 1 Timotius 6:16 juga dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun melihat dia, memang tidak ada yang dapat melihat dia. Lah itu yang diajarkan oleh Tuhan, diajarkan oleh Yesus. Nah, bukti gini, kalau bukti mau membenarkan saya, paling tidak bukti udah jadi syahadat mungkin malam ini, atau paling tidak bukti ikut paham Yudaisme gitu loh. Orang bukti masalahnya konsep Tuhan menjadi manusia. Ketika saya sampaikan bahwa apa yang dikutip dari Yesus tentang Elohim dan Benai Elohim, tentang Tuhan dan anak Tuhan, ya udah dijelaskan di sini. Kitab Anda sendiri menjelaskan, bukan berarti manusia itu menjadi Tuhan, tetapi sebagai wakil Tuhan, penyampai firman Tuhan. Artinya apa? Seorang nabi utusan Tuhan. Nah, makanya Bu Uti itu tadi makin kesini makin membuktikan narasi Bu Uti itu keluar dari konsep pemahaman dari ketuhanannya kalangan Bani Israel. Kenapa saya bilang demikian? Tuhan itu menjadi yang manusia agar dia mati di kayu salib. Yesus dia itu tidak takluk kepada maut, buktinya dia hidup kembali. Lah ini justru yang terhampiri, kita seorang pun melihat dia. Yesus kan dilihat, dia dibunuh, dia takluk kepada kematian. Suaranya Ustaz Alif putus-putus kayaknya. Putus-putus Ustaz Alif suaranya. Menjadi ujian bagi Tuhan. Bahkan 7 perkara yang dibenci oleh hatinya. Apa itu? Bersaksi dusta, menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Itu di dalam Tuhannya Bani Israel, bahwa menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Membunuh Yesus, manusia tidak bersalah, kekejian bagi Tuhan. Loh, kenapa tiba-tiba dalam konsep Kristen untuk penebusan dosa karya terindah? Bukan, itu bukan pengajaran Tuhan para nabi. Bahkan Yohanes 8:44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu membunuh Yesus adalah melakukan keinginan iblis. Penyaliban itu adalah konsep dari konsep iblis. Maka iblislah yang menjadi bapakmu. Padahal kata Yesus, jika Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus harus dikasihi jika benar. Oke, waktunya habis. Ustaz Alif tadi sempat terputus beberapa saat ya. Tetapi kita akan mulai lagi. Uti Watimena kalau sudah siap, saya akan mulai waktunya. Sudah siap Uti? Ya, I'm ready. Nah, Oke. tadi Pak Ustadz Alif. Ya, Pak Ustadz Alif. Ya. Jadi Pak Ustadz Alif menyuruh kami kepada pemahaman Yudaisme. Pak Alif, justru pemahaman Yudaisme inilah yang membawa kami ya menjadi Kristen. Karena pemahaman Yudaisme ini, mereka sampai sekarang sedang menunggu-nunggu kedatangan anak Allah itu, Pak. Yang menjadi masalah orang Yahudi itu, mereka hanya tidak mau menerima bahwa Yesuslah yang sedang mereka tunggu-tunggu itu, Pak, ya. Itu kesalahan Bapak lagi. Salah lagi, ya kan? Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ya
pemahaman Yudaisme itu yang seperti itu ya Pak ya. Yudaisme itu mengenal dan dia sedang menanti-nanti penggenapan Yesaya 5 ayat 6 itu Bapak. Penggenapan dari semua kitab-kitab, walaupun Matius sudah mengatakan bahwa Yesuslah yang sedang kalian tunggu itu. Di dalam Yohanes 9 Anda membaca ketika Yesus sedang ada di bait Allah berjalan-jalan, Yesus bahkan dikepung Pak oleh orang-orang Yahudi itu. Katakanlah terus terang kepada kami, apakah kamu Mesias anak Allah itu atau bukan? Ya, mereka memaksa Yesus untuk mengakuinya Pak. Karena apa? Ketika Yesus mengakuinya, Yesus akan dihadapkan ke mahkamah agama. Karena apa? Mengaku anak Allah, mengaku Mesias itu krusial sekali Pak. Bahaya itu Pak. Itu sama artinya menyamakan dirinya dengan Allah Pak. Orang Yahudi sendiri yang bilang, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, karena menyebut Bapa itu adalah Bapa itu adalah Bapamu, Allah itu adalah Bapamu, ya. Jadi jangan saya terus-terus jelasin ini Pak, Bapak salah semua gitu loh Pak. Ketika dikatakan iblislah yang menjadi bapamu nih ya, iblislah yang menjadi bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah. Nah itu, dia datang dan keluar dari Allah, ayat 42-nya ya. Ya, dikatakan gini ayat 42-nya ya. Ya, apabila dikatakan gini ya, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Ya, dia datang dari Allah dan dia keluar dari Allah, Pak. Ya, jadi aduh Pak, jangan bawa ini deh, bawa Alkitab loh. Tolong jawab saya. Kenapa Allah tidak tahu makna ini, apa makna anak Allah? Dia mengatakan tidak mungkin Allah itu punya anak, ya, Bapak itu punya anak kalau nggak punya istri. Tapi dia memberi label kepada Isa itu anak Allah, Mesias, Pak. Mesias itu artinya anak Allah. Lah, kenapa ada? Lalu dia mengatakan nggak mungkin, tetapi kok Isa bisa gitu loh Pak. Isa itu tanpa hubungan suami istri, tapi kok dia bisa gitu loh Pak. Lalu dia pun bermakna anak Allah. Nah ini kan konsep yang gabrul di tempat Bapak. Ya, di lain sisi Tuhan mengatakan, Allah mengatakan nggak mungkin. Di sisi lain dia memberikan fakta, mungkin terjadi juga. Dia ada yang lahir tanpa urusan wik. Dan dia disebut anak Allah, dia disebut Mesias, Isa Al-Masih. Coba cari deh, tanya orang Arab, Al-Masih itu artinya apa? Mesias bro, Mesias itu artinya apa? Anak Allah bro. Ya, jadi di dalam konteks kalian, bahkan di dalam Bukhari itu dikatakan yang menjadi penebus kamu, ya, yang mati untuk kamu itu menanggung dosa kamu, ini ya orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Nasrani untuk api neraka menjadi penebus orang mukmin. Lah, ada juga konsep yang seperti itu. Kamu mengatakan bahwa tidak boleh menumpahkan darah manusia. Oh betul Pak, menumpahkan darah manusia di tempat kami nggak ada itu hukum kisas itu di tempat Bapak tuh ada kan? Tempat kami nggak ada Pak. Membunuh itu mati, dosa. Nggak ada membunuh yang dengan alasan yang benar. Membunuh dengan tidak cara licik. Membunuh orang kafir itu tidak apa-apa. Ya nggak ada begitu Pak. Itu nggak ada di tempat kami. Membunuh itu dosa. Ya jangan membunuh, titik. Ya, adapun Yesus yang mati di kayu salib, ya, dia itu manusia. Ketika dia mati di kayu salib kan sudah dikasih tahu, Sang Firman itu Pak, yang turun Pak, itu Tuhan loh Pak. Ya, Firman itu loh. Latar belakangnya sudah dikasih tahu, dialah Sang Firman yang menjadi manusia. Adapun dia mati itu untuk menanggung segala kutuk dosamu, mematikan kutuk dosa itu Pak. Karena Allah itu, dia itu maha menghukum Pak. Semua dosa di dalam Nahum 1 itu dibaca. Allah itu dia pembalas, penghukum, tidak sekalipun dosa tidak akan bebas dari hukuman. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada umatnya, sehingga dia mengaruniakan umat yang berdosa ini dia kasihi, sehingga dialah yang menanggung itu semua Pak. Aduh Pak Alif, jangan saya ceritakan seperti anak sekolah minggu begini Pak ya. Sekarang Bapak kembalikan, bela agama Bapak, bela Tuhan Bapak. Di mana Allah sebelum dia Nabi Muhammad mengatakan. Iya, mohon maaf, langsung Ustaz Alif, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya di mana Allah, salah satu hadis Nabi dijelaskan di dalam hadisnya bahwa salah satu sahabat bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Apa dijawabnya oleh Rasulullah SAW? Karena Allahu walam yakun syai'. Allah itu sudah ada, Allah itu ada
Dan sebelum segala sesuatu ada di semesta ini, Tuhan itu sudah ada. Nah, artinya apa? Memang Tuhan itu yang sang maha melampaui pikiran manusia. Makanya ketika tergambar di benak manusia, pasti itu makhluk ciptaan Tuhan. Itu udah pasti. Apa yang Anda gambarkan sekarang tentang Tuhan, apa yang Anda bayangkan, pasti itu makhluk, bukan Tuhan. Makanya tadi dikatakan, sesuatu yang ada di dalam bayanganmu, di dalam pikiranmu, itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Itu sudah dijelaskan. Bagaimana ketika Tuhan yang berbeda dengan makhluk, tiba-tiba ada yang membangga-banggakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan itu dituhankan. Nah ini makanya susah kali memang menyadarkan kalau sudah masuk doktrin. Oke, kalau di Islam itu nggak rewel buti. Ketika dikatakan Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, keberadaannya tidak berawal, bahwa la awalalah, tidak ada permulaan baginya. Sebelum segala sesuatu ciptaannya, udara, hampa, semua tempat, waktu, semua diciptakan, Tuhan itu sudah ada. Loh, jadi bagaimana Tuhan itu? Ya memang tidak akan terjangkau oleh makhluk, oleh otak manusia, karena Tuhan itu maha kuasa melebihi segalanya. Tadi sudah saya sampaikan, apapun yang terlintas di dalam benakmu, maka Tuhan bukan seperti itu. Bagaimana kita memahaminya? Di dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haq, bahwa akan aku tampakkan tanda-tanda kekuasaanku, keberadaanku di seluruh semesta bumi, di ufuk bumi, dan pada diri kalian semua, sehingga benar bahwa firman Allah itu benar, keberadaan Tuhan itu benar adanya. Begitu cara memahaminya, Bu Uti, tentang memahami Tuhan. Pahami segala ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menjelaskan tentang ciptaannya, di mana Dia melalui firman-Nya disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa segala sesuatu sebelumnya melampaui pikiran manusia, tetap tapi sudah diberitahukan bagaimana Oke, kita kembali ya. Makanya sampaikan beda. Nih, saya ke open cam ya. Balikan ke layarnya. Oke, nah di sini dikatakan ya, Yohanes Laputi kasih tahu ya. Tadi di Amsal 6:16 jelas dikatakan pembunuhan terhadap manusia tidak bersalah adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ingat itu, saya buka dulu datanya. Ini kata di sini. Tetapi yang kamu kerjakan ialah usaha membunuh aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Orang Yahudi memang berusaha bunuh Yesus. Yesus itu bukan kehendak Yesus dan bukan Yesus. Oke, saya tutup dulu ya sebentar. Nge-lag ya. Aduh, sayang sekali jaringanku. Jadi membunuh terhadap Yesus bukan keinginan Yesus, sekali lagi saya sampaikan, tetapi kehendak orang Yahudi, di mana dia menuruti kehendak iblis. Maka di situ kata Yesus apa yang dia katakan, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu kata Yesus. Jika Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhanmu, maka kamu akan membunuh Yesus. Apa kata Yesus? Sementara kamu berusaha membunuh aku. Ternyata berusaha membunuh Yesus adalah mengerjakan kehendak bapaknya orang Yahudi. Siapa bapaknya yang dituduh itu? Adalah di empat-empatnya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan kehendak bapakmu, keinginan-keinginan dia. Jadi jelas. Oke, baik. Saya karena waktunya habis. Mana Uti Watimena masih di sini? Iya, saya mainkan lagi waktunya ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Mohon izin saya menyapa dulu Ustaz Alif. Di sini ada Bang Rudi. Selamat malam Bang Rudi. Bang Rudi, selamat malam.
Lah, suaranya masuk nggak? Suaranya masuk nggak, Lai? Ya, Coba cek. selamat malam. Ya, Oke. Lah, Ya, kita nggak di Nanti mari kalau ya. udah Kita giliranku roomnya. kasih tahu ya. Ya, kita roomnya nggak di mari. Kita roomnya di nanti ada satu lagi. Kenapa? Nanti dikasih link ya. Cek suara. Oke. Ya sudah, lanjut dulu. Nanti waktu saya habis. Ya, oke, siap. Saya Langsung mainkan aja dulu lah ya pindahkan. waktunya ya. Ngapain di sini? Ya, Iya. Oke. Halo. Oke. ya. Ininya timnya di sini yang ngurus. Oke, lanjut. Silakan Uti Watimena. Ya, jadi itu ya, Anda mengatakan ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenalilah dari ciptaannya. Tetapi maaf, saya bilang Allah tidak tercatat, dia itu ada pada masa era ciptaan manusia. Yang tercatat pertama kali di era peradaban manusia, bahkan sejak pertama kali yang punya hak paten, yang punya hak ya, hak paten itu adalah di dalam kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Pencipta alam semesta ini adalah Elohim Bapa, namanya Yod He Vav He, Allah yang Esa, yang Tritunggal. Ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Elohim melayang-layang. Berfirmanlah Elohim. Jadi ada Elohim, ada roh Elohim, adalah firman, ada firman Elohim sang daya cipta itu ya. Ini yang ditulis di dalam kitab kami dalam Kejadian dulu sekali pada saat penciptaan manusia. Tidak terlacak sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla lah yang menciptakan itu semua. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan ingin kenal dia, lihatlah ciptaannya. Pertanyaan saya, apa yang sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Elohim Bapa kami, sesuai dengan pengakuannya bahwa dia adalah Tuhan dari nabi-nabi Israel itulah, itu kan cuma mengklaim, cuma mengaku-ngaku, ya kan? Tapi kan tadi saya udah bilang, semuanya Anda mengatakan jangan misalkan Tuhan Anda. Nah, itu kan hanya ada di dalam halusinasi jatuh-jatuhnya, Dek. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu jatuhnya hanyalah halusinasi, hanyalah iman yang buta. Di dalam Ibrani 11 jelas dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita lihat itu ada buktinya, yang tidak kita lihat itu akan ada buktinya, Dek. Kami orang Kristen punya iman yang teguh, yang berdasarkan fakta dan bukti-bukti, dan itu adalah kebenaran yang hakiki karena bisa dibuktikan. Yesus yang sang firman datang menjadi manusia, dinubuatkan di dalam perjanjian lama, itu sudah terjadi. Bahkan tercatat dalam sejarah. Dialah satu-satunya manusia yang usianya lanjut sampai sekarang. Yang adalah bukan manusia yang kami tuhankan. Jelas dari tadi saya mengatakan Yesus itu dalam kesetaraannya, dialah sang firman yang diam di dalam diri Bapa, sebagai daya cipta Bapa, sebagai mulutnya Bapa, sebagai pelaksana dari kehendak Bapa itu. Ketika dia sudah melaksanakan kehendaknya, dia menjadi manusia, ya makanya dia disebut utusan. Kamu, Dek, salah semua, aku bilang, memalukan, salah semua kalau ngomongin soal kami gitu loh. Lalu kamu mengatakan bahwa orang Yahudi itu membunuh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, itu kamu baca lagi konteksnya. Ya, orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena dia dikuasai oleh iblis, bukan karena dia ingin melaksanakan kehendak Bapa. Mereka dikuasai oleh iri dengki. Mereka tidak punya ada saingan karena ketika Yesus datang, mereka itu pamornya sudah hilang. Mereka menyalibkan Yesus karena iri dengki. Tetapi Yesus itu mati. Bahkan Yesus mengatakan untuk orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, bahkan untuk Yudas sekalipun, telah dikatakan ya bahwa memang anak manusia harus mati harus diserahkan kepada imam-imam, harus mati seperti yang dituliskan. Tetapi celakalah mereka, ya celakalah anak manusia itu ya yang daripadanya, celakalah dia yang daripadanya anak manusia itu diserahkan. Untuk orang yang membunuh Yesus, ya hukumnya mati.
Ya, karena mereka melakukan itu dengan kejahatan keiblisan mereka. Ya, Yudas itu dirasuk setan membunuh Yesus, bukan mau melaksanakan kehendak Bapa. Jadi kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Bahkan ketika Yesus mati di salib, semua yang menyalibkan dia itu akhirnya nangis, bro, ya. Akhirnya menyesal, bro. Akhirnya pukul-pukul dada pulang, bro. Orang yang menyesal itu artinya ngaku dia yang salah, yang benar itu Yesus. Mereka telah menyalibkan Yesus sesuai dengan yang tertulis di kitab suci. Mereka telah memberontak di dalam Yesaya 63 ayat 10. Itu memang sudah dinubuatkan, bro. Mereka menangis, mereka Habis Suti, lanjut Ustaz Alif. Ya Bu Uti, baik, terima kasih ya. Semoga tadi sudah dipahami ya konteks ketika menjelaskan tentang bagaimana masalah sohibah tadi, atau istri atau pasangan. Karena memang justru yang dikatakan malah berumah tangga itu malah konsepnya di kitabnya Bu Uti. Seperti tadi yang sudah disampaikan, Hosea 2 nomor 2, adukanlah kan gitu ya. Bahwa di situ dikata apa? Adukanlah sebab dia bukan istriku. Ingat loh, dia bukan istriku. Ingat di nomor 16-nya apa di situ dikatakan? Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Nah itu Bu Uti. Jadi justru kalau Anda tadi membahas tentang Al-An'am, nah justru malah di kitab Anda sendiri yang sedang menjelaskan ada suami dan istri. Nah oke, saya cuma lagi kembali ya, jangan bawa-bawa lagi Al-01. Justru ada yang manggil istri dan suami, ini adalah kitab Anda. Nah sekarang kembali ya, bahwa Amsal 6:16 yang tadi sudah saya katakan, kekejian bagi Tuhan, penumpahan darah yang tidak bersalah. Nih saya tekankan lagi, saya kasih tahu Bu Uti, makanya ini ajaran siapa ini Bu Uti kayak gini nih? Bingung saya ini Bu Uti ini. Bukan masalah saya tidak paham Bu Uti, Bu Uti dibutakan sampai sekarang. Ini kata Yesus ya. Nih saya katakan sekali lagi. Aduh ini kabelnya ngalangin terus. Apa di sini? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Yesus bukan dibunuh Bu Uti, berkali-kali bilang. Makanya di situ dikatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Nah, apa sehingga berusaha membunuh Yesus itu kehendak siapa? Ya ini kehendak iblis di 44. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan kamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini udah berapa kali? Makanya Bu Uti, konsep penumpahan darah manusia tidak bersalah itu bukan ajaran Yesus dan bukan ajaran Tuhannya Yesus. Pahami, karena di sini tadi sudah dikatakan nih, kalau tidak percaya nih, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini kekejian bagi Tuhan, ini bukan konsep Tuhannya Bani Israel dan bukan ajaran Yesus. Kata Yesus siapa? Berusaha membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, siapa di situ bapak yang mengajarkan tentang konsep membenarkan pembunuhan terhadap Yesus sehingga dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu? Nah, perlu Bu Uti cari tahu. Nih, contoh siapa yang mengajarkan? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Bapak kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima perintahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah ini dengerin Bu Uti, ini siapa yang mengajarkan percikan darah ini? Siapa ini? Siapa ini? Ada lagi di mana? Di Roma tentang darah. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena imam. Dalam apa? Darahnya. Ini bukan ajaran Yesus ini. Penumpahan darah tidak bersalah sudah dijelaskan oleh Tuhannya Yesus
Amsal 6:16, bahkan Yesus sendiri membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Ternyata di sini yang mengajarkan siapa ini? Yang menulis kitab Roma ini siapa ini? Sehingga konsep pembunuhan manusia tidak bersalah menjadi berkat. Di sini diajarkan dalam darahnya, bukan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, malah dikatakan sebagai berkat penebusan dosa, disucikan dan sebagainya. Ibrani 13 nomor 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Siapa yang mengajarkan Yesus yang mengajarkan Bu Uti? Ini ajaran pagan ini, Bu Uti. Iya, oke. Terima kasih Ustaz Talib. Mohon maaf sang debater, saya close cam ya, karena saya juga di sini saya close cam karena biar nggak lemot-lemot tadi ya. Izin dulu ya. Siapa namanya? Sang debater, dan juga waktunya Bu Uti Watimena. Kalau sudah siap silahkan berbicara, saya akan menyiapkan Giliranku waktunya. kapan? Oh. Mana ya, aku diundang sini karena mau berdebat. Ya, sebentar. Akhi Kores. Di sini saya sudah Pak ya, di sini saya sudah Pak. Bicara Ya, Mas